Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bapak Ibu semua, khususnya Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia dan umumnya kepada umat muslimin dimanapun Anda berada. Video yang Bapak Ibu saksikan saat ini merupakan video yang diproduksi oleh Direktorat Keuangan dan Anggaran Universitas Islam Indonesia sebagai bentuk dakwah Islamiyah dengan tema menjaga lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan hingga hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Mengutip dari kitab Al-Hikam karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dikisahkan suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama beberapa sahabatnya. Lalu datanglah seorang wanita Quraisy membawa beberapa buah jeruk. Jeruk tersebut terlihat bagus, kulitnya bersih mengkilap, warnanya merah kekuningan. Rasul dan sahabat pun berpikir bahwa jeruk ini pasti rasanya manis dan segar. Mereka senang mendapatkan hadiah jeruk ini. Baginda Rasul pun menerima pemberian itu dengan tersenyum dan ingin segera merasakannya. Lalu Rasul pun memakan jeruk itu di depan wanita tersebut sampai habis. Wanita itu kaget melihat jeruknya dinikmati Nabi Muhammad hingga tak tersisa. Biasanya jika mendapat hadiah makanan, Baginda selalu mengajak para sahabat untuk ikut merasakannya. Tapi aneh, kali ini tidak. Rasulullah justru memakannya sendiri di depan wanita itu sambil menyatakan terima kasih atas hadiahnya. Jeruk itu habis dimakan beliau di depan sang tamu tanpa menawarkannya kepada para sahabat. Para sahabat pun berpikir, kenapa hal itu terjadi? Mereka heran dengan sikap Rasulullah. Setelah sang tamu pulang, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menawarkan kepada kami untuk ikut mencicipi jeruk tadi?" Dengan tersenyum Rasulullah menjelaskan, "Tahukah kamu sebenarnya buah jeruk itu terlalu asam, rasanya asam dan pahit. Seandainya kalian turut memakan jeruk itu, aku ragu kalian bisa menahan rasa kejutnya dan tidak menyinggung perasaan wanita itu." Para sahabat pun kaget. Rasul kemudian berkata lagi, "Karena itu aku menghabiskan semua jeruk agar kalian tidak ikut merasakannya dan kemudian membenci wanita tadi." Para hadirin yang dirahmati Allah, kisah Rasulullah tersebut merupakan keteladanan tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menjaga lisannya. Betapa diri Rasulullah mengajarkan pada kita tentang bagaimana kita seharusnya menjaga perasaan orang lain, sekalipun orang tersebut bisa jadi berniat jahat atau ingin mengecewakan kita. Cerita di atas membawa pesan penting bahwa sebagai umat Nabi Muhammad, walaupun kita berhadapan dengan orang yang tidak menyenangkan sekalipun, kita diharapkan untuk menjadi manusia yang senantiasa menjaga lisan dan tingkah laku kita dari menyakiti hati orang lain. Mampu menjaga lisan dan tingkah lakunya merupakan salah satu akhlak seorang muslim. Tidak ada yang meragukan pribadi Rasulullah SAW adalah pribadi yang terbaik. Dan kita sebagai umatnya sudah seharusnya meneladani beliau dalam menjaga lisan. Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya tentang pentingnya menjaga lisan. "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Melalui hadis tersebut, Rasulullah menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga lisan kita dari berkata hal-hal yang buruk. Jika tidak bisa, diam itu lebih baik. Lisan merupakan pisau bermata dua. Ia dapat mendatangkan pahala jika digunakan untuk kebaikan, namun ia juga dapat menambah dosa jika kita tidak dapat menjaganya dari berkata yang buruk. Semua yang kita ucapkan pada akhirnya akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak.
karena setiap kata yang kita ucapkan dicatat rapi oleh malaikat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf ayat ke-18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun. Tak ada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Para hadirin rahimakumullah, hablum minan nas atau hubungan antar manusia tidak akan lepas dari komunikasi verbal atau berbicara satu dengan lainnya. Karena itu merupakan bentuk kebutuhan kita sebagai manusia untuk bersosialisasi. Sebagai umat muslim, ketika berbicara dengan orang lain, kita juga harus memperhatikan etika. Jangan sampai saat berbicara membuat orang lain tersinggung, sakit hati, bahkan sampai terjadi perkelahian. Berikut adalah 6 adab berbicara dalam Islam. Adab berbicara yang pertama adalah berbicara yang baik. Allah Subhanahu wa taala juga sudah memerintahkan untuk berbicara baik sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 70 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ada berbicara yang selanjutnya adalah tidak ghibah. Terkadang tanpa kita sadari arah pembicaraan yang kita lakukan mengarah pada perbuatan ghibah atau membicarakan kejelekan orang lain. Untuk itu berhati-hatilah dalam berbicara agar apa yang kita bicarakan tidak membuat kita mendapatkan dosa. Pada dasarnya yang bisa mengontrol apa yang kita bicarakan hanyalah diri kita sendiri. Yang ketiga adalah melihat lawan bicara. Salah satu bentuk adab atau etika dalam berbicara adalah melihat wajah lawan bicara. Hal ini akan membuat lawan bicara Anda merasa lebih dihargai dan dihormati. Adab berbicara yang keempat adalah tidak memotong pembicaraan. Orang yang suka memotong pembicaraan orang lain adalah orang yang tidak sopan dan egois. Sebaiknya tunggu lawan bicara selesai menyampaikan apa yang akan mereka sampaikan. Setelah itu barulah kita tanggapi jika perlu untuk ditanggapi. Adab selanjutnya yakni hindari perdebatan yang sia-sia. Sebaiknya ketika terjadi perdebatan pendapat, selesaikanlah dengan cara bermusyawarah dan berbicara dari hati ke hati agar tidak terjadi perdebatan yang sia-sia dan tidak ada ujungnya. Adab yang terakhir dan juga paling penting adalah jujur. Teladan yang selalu dicontohkan oleh Rasul semasa hidupnya adalah selalu berkata jujur. Jujur dalam berbicara menunjukkan kekuatan iman seseorang. Maka hendaklah kita selalu jujur dalam setiap perkataan, bahkan dalam candaan sekalipun. Hal-hal tersebut merupakan adab dalam berbicara untuk menjaga lisan agar senantiasa dijauhkan dari dosa-dosa lisan. Para hadirin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, "Mayyadmal lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya dan di antara kedua kakinya, maka akan aku jamin baginya surga. Dalam hadis tersebut, yang dimaksud dengan menjamin sesuatu di antara kedua jenggotnya adalah menjaga lisan. Jadi salah satu keutamaan adalah jaminan Allah atas surga bagi hambanya yang dapat menjaga lisannya. Para hadirin yang dirahmati Allah, di era yang serba digital saat ini, lisan tergantikan oleh tangan kita untuk mengetikkan hal-hal yang ingin kita bicarakan melalui media sosial atau media online lainnya. Saat ini, media sosial menjadi wadah untuk berkomunikasi, mencurahkan isi hati, gagasan, ide, dan pendapat kita. Media sosial dapat menjadi wadah untuk berdakwah atau melakukan hal-hal baik lainnya. Namun di sisi lain, media sosial seringkali juga dapat memperlihatkan sifat buruk seseorang karena tidak berhadapan langsung, melainkan melalui perantara gadget yang digunakan. Hendaknya dalam bersosial media kita juga tetap menjaga etika sebagaimana kita berbicara secara langsung, karena pada dasarnya sosial media hanyalah perantara. Dalam berbagai media sosial, kita sering mendapati adanya hoax atau berita bohong yang beredar. Hal ini merupakan bentuk ketidakmampuan si pembuat berita bohong dalam menjaga lisannya hanya untuk mencapai kepentingan duniawi semata. Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu ma munafiqin alimul lisan."
Sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian semua sepeninggalku adalah orang munafik yang pintar berbicara. Hadis riwayat At-Tabrani. Pembuat hoax atau berita bohong termasuk seorang munafik yang memutarbalikkan fakta dengan kata-kata dan kepandaiannya berbicara. Namun hal ini justru merugikan banyak pihak karena dapat menimbulkan fitnah dan perpecahan. Para hadirin rahimakumullah, permusuhan yang terus bermunculan tak jarang berawal dari lisan yang melukai perasaan orang lain. Akan sangat indah jika kita selalu dapat menjaga perkataan dan mempertanggungjawabkan kebenarannya sebelum melontarkannya kepada orang lain. Terlebih jika kita bisa mengeluarkan perkataan ataupun hal-hal positif yang bersifat membangun. Dengan demikian, kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW untuk menjaga lisan dan menjaga perasaan orang lain. Akhirul kalam, marilah kita menjaga lisan sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan kepada Bapak Ibu semua, terima kasih telah berkenan menyaksikan video ini. Semoga memberikan berkah dan manfaat kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.